Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, para santri kelas 3 Pondok Pesantren Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran Nahwu Shoroh pada kitab Yumu. Untuk mengingat kembali bahwasanya pelajaran kemarin kita telah mempelajari yang namanya isim dhamir dan isim fa'il, dan kalian juga telah mengerjakan tugasnya Dari masing-masing tugas tersebut saya harapkan kalian membuat video. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana caranya membuat videonya? Ada yang berpendapat apakah boleh saat untuk menulis dulu di buku kemudian baru membuat videonya? Saya persilahkan, karena itu mungkin memudahkan dia untuk membuat video, yaitu menulis dulu jawabannya di kertas ataupun di buku, kemudian jawaban tersebut dia rekam dan dia sampaikan dalam bentuk video. Adapun bagi yang tidak ingin menulis langsung saja membuat video, silahkan Jadi pilihlah cara yang menurut kalian mudah Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tetap bagian dari isim, yaitu sekarang adalah isim zaman, atau yang berarti kata benda bermakna waktu atau noun dalam bahasa Inggris. Bentuk isim makan ada dalam tasrif dalam tasrif fi amsilatut tasrifiyah itu berbagai macam wazan atau bentuk daripada isim zaman, dan ini musannif menyebutkannya dalam kitabnya. Yang pertama bentuk isim zaman nih Di sini salah, beliau nulisnya bentuk isim makan, tapi di judulnya bentuk isim zaman Yang pertama maf'alun mengikuti bentuk fi'il madhi seluruh fi'il sulasi mujarrad kecuali yang ikut wazan fa'ila yaf'ilu Karena yang mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu itu mempunyai wazan isim zaman sendiri, yaitu di nomor 2 maf'ilun mengikuti bentuk fi'il madhi wazan fa'ila yaf'ilu maka bentuk isim zamannya maf'ilun. Kemudian yang ketiga mufa'lalun mengikuti wazan fa'lala. Yang keempat mufa'alun mengikuti wazan fa'ala. Yang kelima mufa'alun mengikuti wazan fa'ala. Yang keenam muf'alun mengikuti wazan af'ala. Yang ketujuh mutafa'ilun mengikuti wazan tafa'ala. Kemudian yang ke-8 mutafa'alun mengikuti wazan tafa'ala. Yang ke-9 mufta'alun mengikuti wazan ifta'ala. Yang ke-10 munfa'alun mengikuti wazan infa'ala. Yang ke-11 muf'alun mengikuti wazan if'alla. Yang ke-12 mustaf'alun mengikuti wazan istaf'ala. Jadi ada 12 wazan daripada isim zaman. Latihan ke-7, tentukan bentuk isim zaman dari fi'il madhi berikut. Kalian nanti membuat videonya dari tugas ini minimal 1 menit, maksimal sampai selesai pelajaran Yang pertama jalasa, yang kedua fataha, yang ketiga alima, yang keempat tala, yang kelima hasiba, yang keenam tarjama, yang ketujuh sabbaha, yang kedelapan amala,
9 akrama, 10 ta'arafa, 11 taqarraba, 12 ijtama'a, 13 intafa'a, 14 istaghfara. Nanti foto tugasnya akan saya kirimkan ke grup kalian masing-masing. Bagaimana cara mengetahui isim zaman daripada semua fiil ini? Nanti akan saya bantu kirimkan ya PDF daripada Amsilah Tasrifiyah. Kalian cari di Amsilah Tasrifiyah, kemudian kerjakan dari tugas berikut ya. Kemudian tugas selanjutnya, tentukan isim zaman dari bacaan berikutnya. Di sini ada 5 teks bacaan. Nanti insya Allah akan saya kirimkan ke grup kalian masing-masing. Kemudian kalian kerjakan dengan membuat videonya. Sekarang kita membahas tentang isim makan. Setelah isim zaman, jangan lupa kita membahas isim makan. Karena sangat perlu sekali ketika kita mengetahui zaman atau waktu, kita juga harus mengetahui makan atau tempat ya. Isim makan, kata benda bermakna tempat ya, noun juga ya dalam bahasa Inggris. Bentuk isim makan, yang pertama maf'alun, mengikuti bentuk fi'il madi seluruh fi'il sulasi mujarrad kecuali yang ikut wazan fa'ila yaf'ilu, karena wazan fa'ila yaf'ilu memiliki wazan memiliki bentuk isim makan, yaitu yang kedua di sini adalah maf'ilun ya, mengikuti bentuk fi'il madi fa'ila yaf'ilu. Kemudian yang ketiga, bentuk isim makan mufa'lalun, wazannya fa'lala. Yang keempat mufa'alun, wazannya fa'ala. Yang kelima mufa'alun, mengikuti wazan fa'ala. Yang kelima muf'alun, ya muf'alun atau ya mengikuti wazan fi'il madhi af'ala. Mutafa'alun mengikuti wazan fi'il madhi tafa'ala. Ya. Mutafa'alun mengikuti wazan fi'il madhi tafa'ala. Mufta'alun mengikuti wazan fi'il madhi ifta'ala. Ya. Ke-10 munfa'alun mengikuti wazan ya fi'il madhi infa'ala. Kemudian yang ke-11 muf'alun mengikuti wazan fi'il madhi if'ala. Yang ke-12 mustaf'alun mengikuti wazan fi'il madhi istaf'ala. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya bentuk isim makan ini sama seperti bentuk isim zaman dan mengikuti wazan fi'il madhi yang sama pula. Ya, dari semua contoh ini nanti ketika kalian mengerjakan tugas, kembalikanlah kepada bentuk asal daripada fi'il madhinya. Ya, baru nanti akan kalian ikuti ya wazan daripada isim zaman atau isim makannya. Ya, tinggal mengikuti saja, jadi tidak perlu bingung ya. Nanti saya share juga kitab Amsilah Tasrifiyahnya agar memudahkan kalian mengerjakan tugas. Latihan ke-8, tentukan bentuk isim makan dari fi'il madhi berikut ya. Yang pertama jalasa, yang kedua fataha, yang ketiga alima, yang keempat tala, yang kelima hasiba, yang keenam tarjama, yang ketujuh sabbaha, yang kedelapan amala, yang kesembilan akrama, yang ke-10 ta'arafa, yang ke-11 taqarraba, yang ke-12 ijtama'a, yang ke-13 intafa'a, yang ke-14 istaghfara. Kemudian tugas berikutnya, tentukan isim makan dari bacaan berikut ya dengan membuat video ya. Jadi di sini juga ada 5 teks. Nanti semua tugas ini akan saya kirimkan fotonya dalam grup WhatsApp kelas 3 ya. Untuk membantunya nanti saya juga akan kirimkan PDF Amsilah Tasrifiyah. Pembahasan berikutnya adalah isim Allah ya, atau di dalam sebutnya bahasa Inggrisnya means ya, atau kata benda yang berarti alat. Means ya, means atau means ala kulli merupakan kata benda yang menunjukkan makna alat tertentu seperti ya. Jadi bentuk isim alat
terdapat juga dua wazan di dalam tasrif. Yang pertama, bentuk isim alat berwazan mif'alun, mengikuti fi'il madi wazan fa'ala yaf'ulu dan wazan fa'ala yaf'ilu. Kemudian yang kedua adalah bentuknya, bentuk wazan dari isim alat ini adalah mif'alun, mengikuti wazan fi'il madinya fa'ala yaf'alu. Latihan ke-9 Tentukan isim alat dari fi'il madi berikut. Caranya kalian tinggal kembalikan kepada wazan fi'il madi yang tadi, yang 12 ketika di isim zaman, 12 juga jumlahnya ketika di isim makan, Kemudian juga di sini cuma ada 2 wazan dalam isim alat, Fi'il madhi yang pertama jalasa, yang kedua fataha, yang ketiga alima, yang keempat tola, yang kelima hasiba, yang keenam tarjama, yang ketujuh sabbaha, yang kedelapan amala, yang kesembilan akrama, yang ke-10 ta'arafa, yang ke-11 taqarraba, yang ke-12 istama'a, yang ke-13 intafa'a, yang ke-14 istaghfara. Kemudian tugas berikutnya tentukan isim alat dari bacaan. Sekarang dari bacaan berikut di sini terdapat 5 teks bacaan. Nanti kalian juga tentukan yang mana isim alat daripada kelima teks berikut ini. Saya bacakan satu teks. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Diperhatikan yang mana yang mengikuti wazan mif'alun atau mif'alun. Dilihat di teks ini yang mana yang mengikuti wazan mif'alun atau mif'alun. Maka sudah bisa dipastikan dari satu teks ini, nomor 1, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Ingat, mithqala, mif'alun, mithqalun. Kira-kira sama apa enggak? Ya sama. Kalau sama berarti itu merupakan isim alat, Teruskan juga nanti tugas berikutnya. Misalkan Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah, al-ayah. Dari teks ini kalian teliti yang mana yang mengikuti wazan mif'alun atau mif'alun. Ingat, gampang kan? Kemudian teks nomor 3, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sini mana yang mengikuti wazan mif'alun atau mif'alun? Baik itu wazannya berbentuk mufrad mif'alun atau mif'alun, ataupun berbentuk jamaknya dari mif'alun atau mif'alun. Di sini nomor 3, kira-kira yang mana mif'alun? Ternyata bentuk mufradnya enggak ada kalau kita lihat. Berarti yang mana? Berarti bentuk jamaknya. Cari bentuk jamaknya dari mif'alun yang dimaksudkan dari teks yang ketiga ini. Kalian teliti sendiri kira-kira yang mana isim alatnya. Kemudian contoh yang keempat, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana. Kira-kira yang mana? Mif'alun, mif'alun. Ingat susunannya. Mim itu huruf tambahan, fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, alifnya alif tambahan ziyadah, lamnya lam fi'il. Teliti di sini yang mana yang termasuk dari yang mengikuti wazan mif'alun. Ada di sini semuanya. Kemudian kelima,
lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kira-kira yang mana yang mengikuti wazan mif'alun dan ya mif'alun, baik itu bentuk mufrad ataupun bentuk jamaknya ya. Saya rasa jelas. Insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini pelajaran kita ya untuk hari ini. Insyaallah saya harapkan kalian membuat videonya dengan serius ya, dengan benar menjawab semua soalnya, karena tugas kalian ini menentukan kehadiran kalian. Bagi yang mengirimkan tugasnya dengan baik dan benar maka dihitung hadir. Yang tidak mengirimkan tugasnya maka tidak dihitung hadir atau gaib ya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.